Pemirsa, mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa KPK. Ya, Ahok diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina. Tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat kemarin. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam. Ahok mengatakan hanya ditanya sedikit pertanyaan dan juga sejumlah konfirmasi terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021, sehingga pemeriksaan kali ini berjalan dengan singkat. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina, namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Dia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang divonis 9 tahun penjara. Kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja. Akan kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja. Korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin kasusnya, Pak? Gak usah ditanya mana, dari KPK usah jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan tadi? Iya, Pak. Apa aja nih pertanyaan? Sebentar dong, sebentar. Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Seputar apa aja? Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Ya, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Selamat, setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi seperti lambang, tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan
itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi. Ya, sebelumnya mantan penyidik KPK menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Dan dari internal sendiri nggak sih Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Oh, seperti apa? Apanya? Perintangan Firly Bahuri seperti apa Mas? Oh, setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu, sedang panas dan semacamnya. Itu saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya, dan itu saya sampaikan juga. Saya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di masa. Pemirsa, sebelumnya rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan dan juga di Bekasi Jawa Barat digeledah penyidik KPK. Ya, penyidik menyita beberapa dokumen terkait dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Selasa malam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan Batalang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik KPK tiba di rumah Hasto menggunakan 8 mobil. Sejumlah penyidik datang bersama aparat kepolisian, didampingi oleh RT dan RW setempat. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya selama penggeledahan. Cuman 8 mobil. Itu dari mana Bang? Kurang tahu. Mereka ngapain aja Bang di lokasi itu Bang? Ya saya lihatnya cuman ngumpul di depan doang. Masuk juga kan? Kalau yang polisi ada yang masuk. Lihat nggak Bang apa yang dibawa? Enggak lihat saya. Berapa lama Bang? Udah jam-jaman ya, dari jam 9 sampai jam 11. Sebelum ke Kebagusan, KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kediaman Hasto digeledah terkait kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada gitu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sama satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja.
Yang 1 koper di bawah itu apa, Pak? Enggak. Yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Dalam penggeledahan di 2 rumah Hasto, penyidik menyita beberapa dokumen yang diduga memuat informasi tentang kasus suap Hasto bersama Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan suap bersama Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto telah dipanggil oleh KPK pada 6 Januari lalu, namun mangkir pada panggilan pertama dengan alasan ada agenda internal partai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.